Ada yang tahu nggak apa itu lembaga keuangan non-bank? Lembaga keuangan non-bank adalah badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan. Namun, ini berbeda ya dengan pengertian bank secara umum. LKNB menghimpun dana dari masyarakat melalui penerbitan surat-surat berharga dan menyalurkannya kembali untuk berbagai keperluan termasuk investasi. Hari ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan jenis-jenis LKNB. Sebagai contoh, di sini saya memilih 3 jenis LKNB: pegadaian, asuransi, dan pasar modal. Jenis LKNB yang pertama, kita akan membahas pegadaian. Simpelnya, pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang. Pegadaian memiliki kelebihan loh. Yang pertama, pencairan dana cepat sehingga cocok untuk kebutuhan dana yang mendesak. Selanjutnya, barang jaminan disimpan dengan aman, serta lembaga pegadaian diawasi oleh pemerintah sehingga lebih terpercaya. Pegadaian juga memiliki kekurangan, diantaranya bunga pada lembaga pegadaian cukup tinggi. Yang kedua, jangka waktu pinjaman terbatas. Selanjutnya, jika tidak ditebus tepat waktu, barang jaminan bisa dilelang, dan lembaga pegadaian hanya bisa meminjam dengan barang bernilai jaminan. Ini merupakan salah satu kritik dan saran terhadap lembaga pegadaian. Suku bunga pada lembaga pegadaian masih relatif tinggi loh, sehingga berdampak pada beban cicilan nasabah yang menjadi lebih berat, dan terdapat resiko gagal bayar meningkat. Jadi, apa ya yang seharusnya dilakukan oleh lembaga pegadaian? Lembaga pegadaian sebaiknya menurunkan suku bunga agar lebih terjangkau bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan layanan pegadaian sebagai solusi keuangan yang aman dan cepat. Jenis LKNB yang kedua yaitu asuransi. Asuransi itu adalah kita membayar sedikit uang untuk situasi darurat. Uang yang sudah diberikan ke petugas tidak bisa diambil lagi. Tapi kalau kita mengalami kecelakaan atau sakit, kita bisa dapat bantuan berupa uang jaminan atau yang lain. Nggak usah bingung ya. Intinya adalah asuransi merupakan perlindungan finansial terhadap risiko dengan membayar premi. Asuransi memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, memberikan perlindungan dari risiko. Yang kedua, menjamin rasa aman secara finansial. Dan yang terakhir, membantu perencanaan keuangan. Selain dampak positif tersebut, asuransi juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, premi cukup mahal. Selanjutnya, proses klaim yang terkadang rumit. Dan yang terakhir, tidak semua resiko ditanggung oleh pihak asuransi. Berikut adalah salah satu kritik dan saran terhadap asuransi. Pemahaman masyarakat mengenai isi polis masih kurang, sehingga pihak asuransi sebaiknya memberikan edukasi yang jelas agar masyarakat benar-benar memahami hak dan kewajibannya. Jenis LKNB terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang ingin menanamkan modal melalui perdagangan surat berharga. Contohnya seperti saham dan obligasi. Kelebihan pasar modal antara lain memberikan akses tambahan untuk mendapat dana tambahan, selanjutnya menyediakan peluang investasi yang menguntungkan bagi investor, dan yang terakhir mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendukung pengembangan usaha. Adapun kekurangan pasar modal yaitu yang pertama, risiko kerugian tinggi akibat fluktuasi harga, selanjutnya membutuhkan pemahaman dan analisis yang baik, dan yang terakhir, rentan terhadap spekulasi dan manipulasi pasar. Ini merupakan salah satu kritik dan saran terhadap pasar modal. Literasi keuangan masyarakat tentang pasar modal masih rendah, sehingga perlu adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih paham dan tertarik berinvestasi secara bijak. Sekian video kali ini mengenai kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis LKNB. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Dadah! Love you guys. I love you so much. I fucking love you so much.